Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin di mana saja berada, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap malaikat maut hendak mencabut ruh seorang mukmin, maka ruh akan berkata, aku tidak akan menurutimu selama engkau belum diperintahkan untuk mencabutku dari jasad ini. Malaikat maut pun menjawab, aku benar-benar telah diperintahkan untuk mencabutmu. Untuk itu ruh meminta bukti kepada malaikat maut. Ia berkata, Tuhanku yang telah menciptakanku dan kemudian masukkanku ke dalam jasad ini, sedangkan engkau waktu itu tidak menyaksikan semua itu. Lantas mengapa engkau kini tiba-tiba datang dan hendak mengambilku dari jasad ini? Mendengar jawaban itu, malaikat maut urung mencabut nyawanya dan kembali menghadap Allah SWT. Belum sempat ia mengadukan apa yang terjadi, Allah bertanya padanya, apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku itu? Malaikat maut menjawab, ya Tuhanku, ketika aku hendak mencabutnya, ia berkata kepadaku begini dan begitu. Bahkan ia juga memintaku menunjukkan bukti bahwa aku benar-benar engkau perintahkan untuk itu. Allah pun berfirman, ruh hambaku itu benar. Wahai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah sebuah apel. Pada buah apel itu terdapat suatu bukti dariku. Lalu tunjukkanlah buah apel itu kepada ruh hambaku itu. Kemudian malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel. Pada buah apel itu terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika malaikat maut menunjukkan buah apel itu kepada ruh si mukmin tadi, ruh tersebut keluar sendiri dari jasadnya dengan ikhlas, damai dan tenang. Sebuah riwayat menuturkan bahwa setiap Allah SWT menghendaki nyawa seorang hamba dicabut, malaikat maut menghampiri si hamba itu dari arah mulutnya untuk mencabut nyawanya. Jika mulut si hamba itu senantiasa digunakan untuk mengucapkan zikir, maka mulut itu akan berkata, kamu tidak akan bisa mencabut nyawa hamba ini dari sini selama lidahnya berzikir pada Tuhanku. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, hambamu yang itu berkata begini dan begitu. Allah menjawab, kalau begitu cabutlah nyawanya dari bagian tubuhnya yang lain. Kemudian malaikat maut mendatangi hamba itu dari bagian tangannya. Namun dari tangannya itu tiba-tiba muncul sedekah si hamba seraya berkata, tidak seharusnya engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku, karena hamba ini selalu menggunakan aku untuk bersedekah, mengusap anak yatim, menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan menebas leher orang-orang kafir. Malaikat maut mendekati kaki hamba itu, lalu si kaki berkata, sebaiknya engkau tidak mengambil nyawa hamba ini dariku.
karena ia senantiasa mempergunakan aku untuk berjalan menuju sholat berjamaah, sholat hari raya, dan menghadiri majelis-majelis taklim. Malaikat maut pun mendekati telinga hamba tersebut. Akan tetapi telinga itu berkata, janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku. Sesungguhnya hamba ini selalu mempergunakan aku untuk mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir. Setelah itu malaikat maut mencoba mendekati kedua mata hamba tersebut. Namun kedua mata itu berkata, janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku. Sebab hamba ini selalu mempergunakan kami untuk membaca buku-buku, melihat wajah para ulama, orang-orang tua, dan orang-orang soleh. Akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu telah berkata begini dan begitu. Mendengar laporan tersebut, Allah pun berfirman, wahai malaikat maut, tulislah namaku di atas telapak tanganmu, lalu tunjukkanlah kepada ruh hambaku itu. Maka ketika melihat namaku itu, ia akan bersedia keluar dari jasadnya. Kemudian malaikat maut menulis asma Allah di atas telapak tangannya dan memperlihatkannya kepada ruh si hamba tadi. Dan ternyata benar, ruh itu pun mempercayai malaikat maut. Berkat asma Allah itu ruh keluar sendiri dari jasad hamba tersebut, sehingga ia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Inilah bukti akan adanya seorang hamba yang tidak akan mengalami siksaan yang pedih pada saat sakaratul maut. Mereka ini adalah orang-orang yang di dada mereka terpatri asma Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarakallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Tentu saja selain tidak akan mengalami siksaan yang pedih, mereka juga tidak akan merasakan kengerian hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada 5 perkara yang akan menjadi racun pembunuh, dan ada 5 perkara lain yang akan menjadi penawarnya. Yaitu jika dunia adalah racun pembunuh, maka zuhud adalah penawarnya. Jika harta adalah racun pembunuh, maka zakat adalah penawarnya. Jika perkataan sia-sia adalah racun pembunuh, maka berzikir adalah penawarnya. Jika seluruh umur adalah racun pembunuh, maka ketaatan adalah penawarnya. Jika seluruh tahun adalah racun pembunuh, maka bulan puasa adalah penawarnya. Dalam riwayat lain dipaparkan, ketika seorang hamba dalam keadaan nazak, yakni keadaan orang yang hampir mati, sebuah suara gaib dari hadirat Allah berseru, wahai malaikat maut, hentikanlah tarikanmu untuk sejenak agar ia bisa beristirahat barang sebentar. Ketika ruh sampai di dada, Allah berfirman, biarkan ia istirahat lagi sejenak. Ketika ruh sampai di kedua lutut, pusar dan tenggorokan seorang hamba, maka suara gaib itu terdengar berkata, berhentilah sesaat, agar seluruh anggota tubuhnya saling mengucapkan salam perpisahan satu sama lain. Lalu mata yang satu pun berpamitan kepada mata yang lain. Dalam perpisahan itu, kedua mata itu saling berkata, semoga keselamatan senantiasa menyertaimu sampai hari kiamat kelak.
Demikian pula yang dilakukan oleh kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki. Jika semua anggota tubuh sudah saling berpamitan, maka ruh pun akan berpamitan kepada jasadnya. Untuk itu marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, agar iman kita jangan sampai berpamitan meninggalkan lidah kita. Dan marilah kita senantiasa memohon perlindungan Allah, agar makrifat dan iman kita tidak berpisah dengan hati kita. Artinya biarlah kedua tangan tidak lagi bisa bergerak, kedua kaki tak bisa melangkah, kedua mata tidak bisa melihat, kedua telinga tidak bisa mendengar, dan badan tidak lagi ada ruhnya, asalkan lidah tetap tidak kehilangan iman dan hati tetap makrifat terhadap Allah. Ketahuilah, jika seorang hamba sudah masuk ke liang lahat, maka ia sudah tidak bisa lagi bercengkrama dengan siapapun, baik bapak, ibu, anak-anak, sanak saudara maupun hande tolan. Ia juga tak bisa tidur di atas kasur yang empuk dan berselimutkan kain yang hangat. Betapa malangnya kalau ia sampai tidak bisa melihat Tuhannya yang maha mulia. Jika hal itu benar-benar terjadi, berarti hamba tersebut benar-benar dalam keadaan kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah pernah mengingatkan, perkara yang paling sering merampas keimanan seorang hamba adalah saat-saat naza, yakni sakarat. Semoga Allah memelihara kita semua dari terlepasnya iman dari diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, sekelumit apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.